Kita boleh buka bacaan untuk hari ini adalah Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Bacaan hari ini singkat, biasanya lebih panjang, hari ini 2 ayat saja. Saya akan membaca begini, Lukas 5 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia, yaitu Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Judul untuk hari ini saya berikan tema The Secret of Godliness, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, rahasia hidup saleh. Sekali lagi, The Secret of Godliness atau rahasia hidup saleh. Dan ini Anda melihat masih dalam sebuah seri. Dan ini kali keempat kita meneruskan seri ini. Sekaligus hari ini kita akan menutup dan selesaikan seri ini. Serinya adalah More Than Just Faith. Lebih dari sekedar iman. Dimana kita ingat minggu-minggu lalu kita sudah bahas minggu demi minggu. Ada satu surat yaitu surat Petrus. Petrus mengatakan kita beriman itu bukan langkah akhir tapi langkah awal. Jangan puas cuman karena kita katakan saya percaya, saya beriman, saya ikut Tuhan. Langkah awal saja. Sehingga Petrus katakan, tambahkan kepada imanmu. Banyak hal, ada 7 hal yang disebut. 4 hal sudah selesai kita bahas, dan hari ini kita menyelesaikan ketiga hal yang belum kita bahas sampai di sini. Dan sebelum kita lanjut lebih lagi, mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami punya kerinduan untuk hari ini diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kita mengerti, yang memberikan kekuatan, yang menuntun kita, hanyalah firman-Mu. Dan bantu kami supaya melalui apa yang kita belajar hari ini, kita bisa mengalami yang namanya hidup saleh, hidup godly, hidup menyenangkan Engkau. Dan kita akan sadar bahwa kita nggak mungkin lakukan ini dengan kekuatan sendiri. Kami membutuhkan Kristus yang tinggal dalam diri kita, yang memampukan, yang menguatkan. Sehingga kita bisa jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Engkau. Juga kita teringat Pastor Iwan sekeluarga sedang berada di Australia. Kami berdoa supaya dimanapun mereka lagi ada, kota manapun Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu jagai, Tuhan selalu urapi. Sehingga di sana pun dia menjadi terang yang luar biasa. Ini doa kami di dalam nama Yesus, semua katakan amin. Baru minggu lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-10. Jadi ini bukan ulang tahun biasa-biasa, tapi ini sebuah acara yang besar, 1 dekade. Mungkin juga hari ini ada yang hadir yang minggu lalu nggak bisa hadir dengan alasan apapun juga. Jadi saya rasa ini masih suasana ulang tahun. Bolehlah ya kita noleh kiri kanan, tatap wajahnya, tatap matanya, katakan selamat ulang tahun New Life Church ya. Dengan senyuman yang lebar kita tatap mereka, katakan selamat ulang tahun. Coba mari kiri kanan, gak usah malu-malu. Kita barusan merayakan sesuatu yang luar biasa. Tapi juga karena ini ulang tahun yang ke-10, kemarin saya renungkan. Apa ya cerita-cerita yang terjadi di New Life Church selama 10 tahun. Terlebih cerita mengenai orang-orang yang diubahkan luar biasa. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan beberapa orang dan beberapa gembala yang ada di gereja ini. Saya tanya mereka, ingat gak cerita-cerita luar biasa mengenai orang-orang yang diubahkan. Dan ternyata terlalu banyak cerita untuk kita bisa ceritakan ya. Kalau enggak kita mungkin di sini sampai nanti malam. Tapi ada beberapa secara khusus yang saya pilih untuk saya mau sampaikan. Ya, supaya kita melihat 10 tahun ini bukan cuma sebuah acara, tapi ini bicara mengenai sebuah sejarah yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Intinya itu. Contohnya, dulu awal mula gereja kami, Anda tahu kita mulai dengan belasan atau puluhan orang, dikit sekali. Waktu itu banyak sekali orang muda dalam artian mungkin usia 20 sampai usia 30. Dan banyak dari mereka juga adalah anak-anak yang mungkin kita akan katakan hari ini, itu anak nakal. Artinya apa? Sukanya dugem, sukanya masih pesta pora, sukanya mabuk-mabukan. Tapi kita ajak mereka, ayolah ke gereja. Akhirnya walaupun mereka masih senang di mungkin dunia seperti itu, yang nakal, yang mabuk, tapi mereka datang gereja. Apa yang terjadi? Satu demi satu di jamaah Tuhan, satu demi satu berubah. Sampai bahkan akhirnya orang tua mereka melihat, kok bisa ya? Anak saya yang tadinya senang mabuk, gak pernah dengar-dengaran, sekarang berubah. Akhirnya orang tua mereka penasaran ikut ke gereja New Life Church. Akhirnya orang tua mereka ajak anak-anaknya yang lain, ajak cucu-cucunya. Akhirnya bertumbuh gereja kita menjadi seperti yang Anda melihat hari ini. Tapi semua kemurahan Tuhan. Dan kita melihat juga 10 tahun ini bukan soal angka 10-nya. Tapi bicara mengenai orang satu persatu yang berjumpa dengan Tuhan. Ada orang lain saya mau saksikan.
Dia dulu datang ke New Life Church banyak tahun yang lalu, sudah hampir 10 tahun lalu. Dan waktu itu dia belum berikan diri dibaptis. Jadi sekarang sudah mulai percaya Tuhan, sudah mulai rajin gereja, tapi belum baptis. Dia join di satu komsel, di tempat kita namanya Life Group. Dan gembala komselnya mengatakan, loh kamu sudah percaya, kenapa kamu gak baptis? Kan syarat untuk dibaptis itu kan kita harus pikir, oh saya harus super kudus dulu, saya ini harus rajin gereja, saya harus rajin baca Alkitab. Gak ada syarat seperti itu. Coba Anda lihat di Alkitab, Petrus barusan dipenuhi Roh Kudus. Yesus sudah terangkat ke surga, Petrus dipenuhi Roh Kudus, Pentakosta terjadi. Hari itu Petrus berkhotbah kepada ribuan orang. Dan dikatakan ribuan orang yang barusan mendengar Injil dari Petrus, hari itu juga, di hari yang sama di mana mereka pertama kali mengerti tentang Yesus. Hari itu ada 3.000 orang berikan diri dibaptis. Mereka nggak sempat buktikan, saya rajin gereja, saya rajin baca firman, saya rajin berdoa. Bukan, karena baptisan bukan langkah akhir, tapi langkah awal ketaatan. Jadi gembala Life Group-nya bilang kepada orang ini yang sekarang sudah percaya Tuhan, ayolah berikan dirimu dibaptis. Orangnya belum tahu. Terus akhirnya belum mau. Gembalanya akhirnya rayunya begini. Kamu tahu enggak? Nanti satu saat kan kamu pasti pengen menikah. Nah kalau kamu mau menikah nggak ada surat baptis susah. Jadi kamu harus ada surat baptis. Jadi berikanlah dirimu dibaptis. Akhirnya dengan alasan itu beneran orang itu mau berikan dirinya dibaptis. Dan saya sampai hari ini masih geleng-geleng kepala. Saya nggak bisa habis pikir. Wah, orang itu waktu itu calon istri nggak ada, tunangan belum, pacar aja belum ada. Tapi dengan alasan itu dia mau berikan diri baptis. Ya walaupun hari ini sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh dan bahkan sampai hari ini tadi pagi masih melayani di gereja loh. Ya, jadi boleh berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang hidupnya diubahkan. Walaupun ya, saya nggak sarankan kalau Anda gembala komsel, Anda merayu orang baptis dengan alasan seperti itu yang tadi. Tapi kita ini bicara mengenai orang-orang yang akhirnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada orang lain awal mula datang ke New Life Church banyak tahun yang lalu masih malu-malu, masih culun, masih anak muda. Sekarang sudah jadi pendeta, dilantik PDP, pendeta pembantu. Ini perubahan orang karena mereka mulai berjumpa dengan Tuhan. Ada orang lain lagi, dia mengatakan begini, dulu sebelum bertobat yang dia kejar adalah harta, tahta, wanita. Dan waktu itu dia katakan itu dengan sangat berani. Tapi akhirnya dia bersaksi bahwa bukan lagi itu yang dia cari. Dan kalau kita perhatikan di Alkitab, justru Alkitab katakan hati-hati dengan harta, tahta, wanita. Itu hal-hal yang membuat manusia jatuh. Jauhkan dirimu dari itu. Justru itu yang dia kejar sebelum kenal Tuhan. Dan mungkin kita semua sebelum kenal Tuhan seperti itu. Tapi berjumpa dengan Tuhan akhirnya yang kita kejar adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang sama hari ini bukan cuma melayani. Bukan cuma menjadi gembala komsel, dia menjadi gembala wilayah, dia membawahi 2 komsel dan banyak sekali orang yang dimuridkan karena pimpinan dia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Itulah cerita-cerita mengenai hal-hal yang terjadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Coba kita mau sekarang melihat 2 Petrus 1 ayat 7. Tadi saya sudah katakan kita sudah bolak-balik bahas ayat-ayat ini, ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya mengatakan oleh Petrus, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, juga ketekunan. Kita sudah selesai bahas 4 hal ini. Masih ada 3 di dalam ayat ini, saya bacakan. Dan kepada itu juga apa? Kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ini 3 hal yang kita selesaikan hari ini. Kita harus ada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Yang pertama, coba kita melihat kesalehan. Atau bahasa Inggrisnya godliness. Sama seperti judul khotbah hari ini. The secret of godliness, rahasia hidup saleh. Apa itu kesalehan? Coba kita melihat definisinya. Kesalehan itu artinya begini, bahwa saya tidak lagi mencari kepuasan melalui gaya hidup yang berdosa, tapi sekarang berserah kepada Tuhan dan kehendaknya atas hidup saya. Dulunya saya senang melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dulunya saya kejar hal-hal yang ada di dunia, entah itu materi dan hal-hal yang lain. Tapi sekarang karena di jamaah Tuhan, mungkin saya sekarang katakan sama seperti Paulus. Itu semuanya saya anggap sampah. Itu semuanya saya nggak anggap lagi. Karena sekarang ada sesuatu yang lebih berharga di depan saya, yaitu Tuhan Yesus yang saya ingin kenal. Dan seharusnya itulah hidup kita. Dan itulah kesalehan, di mana hidup kita gak lagi mengejar hal-hal yang di dunia. Kita gak lagi katakan apa yang saya mau, tapi kita katakan apa yang Tuhan mau. Itu yang mau saya kejar. Hidup yang sesuai firman Tuhan.
Kalau saya mungkin pakai contoh yang tadi saya sudah sebutkan, ada satu orang di gereja ini dulu yang mengatakan, yang saya kejar harta tahta wanita. Kemarin pas ada sebuah pernikahan dan kebetulan saya juga ketemu dengan orang ini. Dan saya tanya dia, saya datang kepada mejanya, saya tanya, dulu kan kamu pernah bersaksi ya, ingat gak banyak tahun yang lalu kamu mengatakan, bahkan depan jemaat kamu pernah saksikan depan jemaat, bahwa yang kamu kejar dulu sebelum kenal Tuhan adalah hal-hal itu tadinya. Boleh gak saya saksikan ulang di depan umum? Dia bilang boleh. Saya tanya, boleh sebutkan namanya enggak? Dia bilang boleh. Ya udah, namanya adalah Hendra Salim. Jadi ya orang yang tadinya kejar harta tahta wanita itu dulunya Hendra Salim, yang sekarang sudah berubah menjadi gembala life group. Bahkan di gereja dia ketemu dengan seorang namanya Nikita. Akhirnya mereka menikah ya, ketemu pasangannya di dalam gereja, dan Nikita juga adalah seorang guru sekolah minggu bertahun-tahun sampai hari ini masih melayani anak-anak Anda. Terus saya karena lupa, saya tanya ke dia, oke, kalau dulu memang kesaksianmu sebelum kenal Tuhan, kamu kejar harta, tahta, wanita, hari ini kamu kejar apa? Dia jawab, hari ini saya kejar harta, tahta, Nikita. Itu nama istrinya. Walaupun itu cuma bercanda ya, bercanda. Jadi sebenarnya yang sekarang dia suka lakukan apa? Ketemu orang, muridkan orang, ngopi dengan mereka, jelaskan tentang Yesus, perhatikan kehidupan orang. Kok bisa hal-hal yang dulunya mungkin gak masuk akal untuk kita pikirkan, sekarang menjadi hal yang kita rindu lakukan. Habiskan waktu untuk orang lain. Ya karena hati yang dijamah oleh Tuhan. Dan saya yakin itu hal yang sama yang kita semua alami. Dulu sebelum kenal Tuhan pasti ada banyak hal yang kita sukai, yang kita tahu Tuhan gak berkenan. Hari ini tertarik aja sudah gak mengenai hal itu. Anda semua kenal kesaksian hidup saya, dulu sebelum saya kenal Tuhan pun, saya hidupnya pesta pora, suka mabuk, suka dugem waktu masih tinggal di Jerman. Tapi setelah bertobat, saya harus katakan dengan jujur, sedikit pun saya nggak punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang dulu saya lakukan. Sehingga saya mau katakan, saya sekarang ikut Tuhan, bukan susah payah. Aduh, saya harus tinggalin semua. Enggak. Karena memang Tuhan mengubah keinginan saya, sehingga saya tidak lagi ingin hal yang kemarin. Sekarang saya ingini hal-hal yang baru, sehingga menjadi mudah untuk saya lakukan. Jadi saya harus katakan, aduh menderita, aduh siksa, aduh susah ya. Enggak. Karena Tuhan mengubah hati. Amin. Bukan berarti Anda dan saya kita itu sempurna. Bukan berarti kita gak pernah jatuh. Bukan berarti kita gak punya kekurangan. Masih ada kekurangan, masih bisa jatuh. Tapi ini bicara mengenai hati yang diubahkan. Sehingga setiap kali saya katakan, saya mau lebih baik. Saya mau lebih baik. Tuhan bantu saya lebih baik. Mungkin kita semua pernah melihat sebuah buku yang ada tulisan kayak gini. Biografi. Kita tahu gak buku yang biografi itu artinya apa? Buku biografi itu artinya cerita mengenai kehidupan seseorang. Tapi juga ada buku lain yang tulisannya ini autobiografi. Apa bedanya biografi sama autobiografi? Kalau biografi itu adalah ada satu orang yang hidupnya diceritakan oleh seorang penulis lain. Jadi saya seorang penulis, saya katakan, oh menarik ya, saya mau bicara tentang kehidupan dulu Panglima Sudirman. Saya mau bicara tentang mungkin Mayor Jenderal Sungkono. Saya tulis buku tentang dia. Itu biografi. Kalau autobiografi, orangnya sendiri menulis tentang dirinya sendiri. Saya mau keluarkan buku tentang diri saya, hidup saya seperti apa. Saya tulis buku, itu autobiografi. Dan dalam Alkitab ternyata ada kalimat-kalimat Yesus yang seperti autobiografi. Di mana Yesus menjelaskan, ini loh hidup saya. Dan coba kita melihat salah satu ayat yang menjadi yang paling inti dari semua hal yang Yesus katakan. Dan ternyata menarik, Yesus tidak mengatakan, saya datang untuk selamatkan orang. Saya datang untuk mati di kayu salib. Saya datang supaya darahku tercurah dan orang-orang bisa diampuni. Saya datang untuk berkhotbah. Saya datang untuk sembuhkan. Saya datang untuk jadi teladan. Walaupun itu semua Yesus lakukan, tapi itu bukan intinya. Ternyata intinya bisa dirangkum dalam satu ayat. Yesus bilang, Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saya datang bukan lakukan kehendak saya, tapi kehendak Bapa. Sehingga memang saya berkhotbah, sehingga saya pergi dari kota ke kota, sehingga saya sembuhkan banyak orang, sehingga saya mati di kayu salib. Tapi semua yang saya buat, saya nggak usah sebut satu persatu, karena semuanya saya cuma lakukan apa yang Bapa suruh. Dan itu menjadi teladan yang luar biasa bagi Anda dan saya. Kita lakukan apa yang kita dapat lewat pimpinan pada saat kita berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan di sini dikatakan juga begini, bahwa saya tidak datang untuk melakukan kehendak saya. Berarti Yesus punya kehendak.
Yesus punya keinginan, Yesus punya pikiran, Yesus itu kan manusia juga. Walaupun 100% Tuhan, tapi waktu datang ke dunia kan dikatakan dia mengkosongkan dirinya dari ketuhanannya. Dia menjadi manusia yang bisa ngantuk, yang bisa mau tidur, yang lapar, yang bisa rasa sakit, yang ada keinginannya. Tapi dia menjadi teladan bagi kita, kenapa? Walaupun dia punya keinginan, dia sangkal itu semua. Sehingga keluar satu ayat di Ibrani yang mengatakan, Yesus telah dicobai dalam segala hal sama seperti Anda dan saya. Namun dia gak berdosa. Jadi dia menjadi teladan kita. Dia punya keinginan. Kalau saya mungkin pikirkan, Yesus kan pernah juga menjadi bayi, pernah menjadi anak kecil. Sejak kecil Yesus itu cuma taat saja kepada orang tua. Kita ingat dia mulai pelayanan usia berapa? 30. Dia mati di kayu salib dan terangkat ke surga usia berapa? 33,5 tahun. Jadi dia melayani cuma 3,5 tahun. Kita baca Injil panjang lebar, sebenarnya itu cuma gambarkan 3,5 tahun. 30 tahun sebelumnya dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma menjalani hidup biasa seperti Anda dan saya. Di rumah taat kepada orang tua. Mungkin ini contoh ya, dia waktu masih kecil, terus sama seperti anak-anak lainnya, tentunya dia juga suka main. Ya kan dia manusia, dia main sama teman-temannya, mungkin main kelereng atau main apa, saya nggak tahu zaman itu ada apa. Terus tiba-tiba mungkin mamanya, Maria panggil, Yesus tolong ambilkan air. Mungkin kalau anak-anak lain mikirnya, moh nanti aja lagi main. Yesus enggak, Yesus pasti langsung berdiri dan datang kepada ibunya dan ambilkan air atau bantu. Kenapa? Alkitab bilang Yesus itu selalu taat, gak pernah melanggar, menjadi contoh yang sempurna. Terus semakin lama Yesus menjadi semakin tua, mungkin belasan tahun, sekarang sudah usia, dia bisa bantu ayahnya. Dikatakan Yesus itu tukang kayu, karena ayahnya tukang kayu. Mungkin ayahnya lagi bangun rumah, bangun mebel, mungkin bangun kursi. Mungkin ayahnya kasih tahu ke Yesus, Yesus mau bikin kursi, kakinya harus 4. Ngomongnya kepada Yesus, Yesus loh bersama Bapa dan Roh Kudus yang ciptakan alam semesta, ciptakan semuanya, ciptakan dunia ini, harus dikasih tahu. Mau bangun rumah atau bangun kursi, kursinya 4. Tapi karena dia merendahkan diri menjadi manusia, dia taat kepada orang tua. Dengar-dengaran dengan orang tua, ayahnya Yusuf. Dia menjadi teladan bagi kita. Dan selama 30 tahun, walaupun dia bisa tampil hebat, dia bisa lakukan banyak hal. Tapi karena belum kehendak Bapa, dia belum lakukan. Yesus katakan, saya datang bukan melakukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang sudah mengutus saya. Jadi kita, Anda dan saya, kita bisa ikuti teladan dia. Ada sebuah quote saya ingin bacakan begini. Paul Washer, seorang pendeta di Amerika mengatakan, if Jesus is not enough to motivate you to godly living, you don't know Jesus. Kalau saya terjemahkan, jika Yesus tidak cukup untuk memotivasi Anda hidup saleh, Anda tidak mengenal Yesus. Saya baca quote ini beberapa hari lalu di Instagram saya, sangat diberkati, bahkan saya repost itu di Instastory saya. Ini artinya apa? Jadi dikatakan kalau seandainya cuma dengan kenal Yesus itu gak cukup untuk saya mau hidupnya lebih benar, berarti saya belum berjumpa dengan Yesus. Artinya seperti apa? Saya akan memberikan contoh supaya ini lebih jelas. Di Indonesia kan mungkin kita tahu terkenalnya dengan jam karet ya. Jadi mungkin kemana-mana acara apapun, apalagi kalau pesta pernikahan, biasanya sangat telatnya bisa 1 jam. Oke, tapi itu budaya Indonesia, saya mau memberitahu, saya mau menghimbau, saya mau kasih tahu, kita jangan ikuti budaya negara manapun, bahkan jangan ikuti budaya Indonesia. Kalau kita sudah percaya Tuhan, ada budaya baru yang kita ikuti, namanya budaya, siapa yang tahu? Budaya kerajaan surga. Dan budaya kerajaan surga mengajarkan kita harus saling menghargai, saling menghormati. Orang yang saling menghormati juga menghargai waktunya orang lain. Jadi kita akan berusaha untuk lebih on time. Mungkin di sini ada yang sama seperti saya, yang kenal orang yang telatnya nggak nanggung-nanggung. Siapa di sini yang punya teman yang telatnya nggak nanggung-nanggung? Coba angkat tangan ya. Gak usah malu, pasti banyak, termasuk saya juga punya lebih dari 1. Nah kalau ada orang yang telatnya nggak nanggung-nanggung, jangan sungkan untuk tegur, karena dia juga harus belajar untuk menghargai orang lain. Tapi kembali ke topiknya begini. Sekarang bayangkan, ada orang harus datang ke sebuah acara dan dia telatnya benar-benar telat. Sejam atau bahkan lebih dari 1 jam. Sekarang dia malu, terus dia cari alasan, apa ya yang saya ceritakan supaya nanti saya gak malu saya datang telat. Akhirnya dia pikirkan sebuah cerita yang bohong. Dia datang ke acaranya, dia bilang, sorry ya saya telat lebih dari 1 jam, soalnya tadi begini. Saya kesini kan naik tol.
Terus tiba-tiba di tol saya sadar ada salah satu ban mobil saya bocor. Jadi saya harus minggir ke samping dengan mobil saya dan saya itu ganti ban saya. Waktu ganti ban ada salah satu peralatan yang saya lagi pakai itu sampai jatuh ke tengah jalan tol. Saya mau ambilkan dari tengah jalan tol. Ternyata saya lihat ke kiri ada truk datang dengan kecepatan 100 dan saya ditabrak dan dilindas. Makanya saya sekarang datang telatnya 1 jam. Kira-kira kalau kita dengar cerita ini apa yang kita pikir? Kita pikir dia ini omong kosong. Kalau dia benar-benar ditabrak truk kecepatan 100, jangankan telat, hidup aja sudah enggak. Ya, pertemuan dengan truk kecepatan 100 itu membuat kita yang tadinya hidup menjadi gak hidup. Jadi kita tahu dia itu bohong, dia itu omong kosong. Begitu pula omong kosong kalau kita bilang, saya ketemu dengan Tuhan Yesus tapi hidup saya gak berubah. Pertemuan dengan Yesus pasti mengubahkan. Yang tadinya kita punya banyak keinginan dan kerinduan, tiba-tiba kita merasa kayak itu semuanya hilang. Kita mati terhadap keinginan sehingga Alkitab mengatakan kita telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Hal-hal yang dulu kelihatannya indah gak tertarik lagi. Mungkin itu terjadinya perlahan, mungkin gak langsung 100%. Tapi kalau gak muncul-muncul, saya pertanyakan benarkah kita ketemu Tuhan? Gak mungkin ada pertemuan kita dengan Tuhan dan hidup kita gak diubahkan sama sekali. Hidup yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada gairah, kerinduan, keinginan baru yang muncul. Saya ingin melayani, saya ingin mengasihi. Apa yang saya bisa bikin untuk Tuhan? Saya ingin jumpa dengan Tuhan. Pasti terjadi. Kalau enggak, tanda tanya besar. Perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan. Sehingga, dan tadi juga di awal khotbah, kita itu kan baca sebuah ayat. Di mana dikatakan, Yesus mulai terkenal. Sehingga dari mana-mana orang-orang datang kepada Yesus, ada yang mau dengarkan khotbahnya, ada yang cuma ingin disembuhkan. Dan Yesus memang melayani mereka, tapi lebih dari itu dikatakan, Yesus itu sering menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapa. Sesibuk-sibuknya Yesus, pelayanan itu penting, tapi lebih penting bagi Yesus ketemu dengan Bapa. Sehingga sering keluar ayat di Alkitab, Yesus itu berdoa semalaman. Yesus berdoa pagi-pagi buta. Yesus itu menyingkir ke tempat yang sunyi. Sering dikatakan kayak gitu. Gak ada yang lebih penting bagi Yesus daripada ketemu dengan Bapa. Dan di sana juga dia dapat tuntunan. Apa yang harus dia lakukan? Yesus gak bakal tahu hari ini ke kota mana, hari ini sembuhkan siapa, hari ini berkhotbah apa. Kalau bukan setiap hari dituntun Bapa. Kita ingat dan sudah sering kita bahas di sini. Yesus walaupun Tuhan tapi karena dia mengosongkan diri, dijelaskan dalam Filipi 2 dengan sangat jelas. Akhirnya dia melepaskan semua kealahannya. Walaupun pada hakikat dia tetap Allah. Jadi maha hadirnya hilang. Kalau Yesus di Yerusalem dia gak bisa berada di Samaria. Maha hadir hilang. Maha kuasa hilang. Yesus jelaskan saya lakukan mujizat bukan kuasaku. Saya pakai kuasa Roh Kudus. Itu teladan bagi Anda dan saya juga. Kita pun gak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Maha taunya Yesus pun hilang. Sekarang Yesus bisa mengetahui apa yang harus dia buat. Karena selalu dituntun Tuhan. Pada saat dia habiskan waktu di kaki Bapa. Jadi itulah teladan yang kita bisa ikuti. Sehingga kita temukan, boleh melihat kalimat berikut. Bahwa ternyata the secret of godliness lies in spending time with God. Rahasia kesalehan terdapat pada menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Gak ada hal yang lain. Anda ingin hidupnya saleh, Anda ingin hidupnya lebih diubahkan. Gak ada kunci lain daripada Anda semakin menghabiskan waktu dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan syaratnya seperti ini. Puji Tuhan bukan syaratnya kita harus orang hebat. Kita harus orang kaya. Kita harus orang dengan latar belakang apa baru bisa dekat dengan Tuhan. Enggak. Kita cuma perlu habiskan waktu dengan Tuhan. Orang manapun, dimanapun, kapanpun bisa lakukan ini. Ini cuma kembali kepada satu hal. Apakah Anda rindu habiskan waktu bersama dengan Tuhan? Jadi kita sudah belajar. Yang pertama poin hari ini adalah kesalehan. Yang bicara mengenai gimana supaya hidup kita semakin serupa Kristus. Sekarang yang kedua kita mau bahas. Kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara. Nah di Alkitab kalau kita baca kata kasih kita mungkin bisa bingung. Karena semuanya kasih. Padahal kalau kita melihat bahasa asli ada beda-beda kata yang dipakai untuk kasih. Ada contohnya kadang-kadang Alkitab pakai bahasa aslinya kata eros. Ada yang tahu pengertian kata eros? Sampai hari ini di Inggris dan Indonesia pun masih ada. Akhirnya lahir kata erotik. Eros itu bicara mengenai kasih yang bergairah. Kasih suami istri. Kasih yang seperti digambarkan di dalam Alkitab kalau kita baca Kidung Agung.
Jadi ini adalah kasih antara pria dan wanita. Tapi juga ada saat yang lain di mana Alkitab bicara mengenai kasih dalam keluarga. Disebut storge. Bahasa aslinya storge itu artinya kasih ayah ke anak, anak ke ibunya, adik sama kakak dan seterusnya. Tentunya itu beda dengan eros ya. Jangan sampai sama malah aneh. Jadi ada beda-beda kasih. Tapi di Alkitab juga ada kasih persaudaraan. Kalau kita semua percaya Tuhan, semua orang di ruangan ini menurut Alkitab menjadi saudara kita di dalam Tuhan. Dan kita harus mengasihi mereka. Walaupun mungkin saya nggak kenal, walaupun mungkin dia bukan keluarga saya, tapi karena saya anak Tuhan, dia anak Tuhan, Tuhan bilang dari sanalah orang akan mengetahui kamu muridku kalau kamu saling mengasihi. Dan Alkitab banyak memberikan suruhan bagaimana caranya saling mengasihi. Terus ada juga kasih agape. Dan ini kasih yang paling sering dibahas di Alkitab. Kasih yang sempurna, kasihnya Tuhan. Kasih yang gak pernah memikirkan diri sendiri. Kasih yang rela berkorban. Demi kerajaan Tuhan, demi orang lain saya rela lakukan apapun. Kasih yang ada pada Yesus. Setiap kali dia ketemu orang, dia dikatakan punya belas kasihan untuk mereka. Tergerak oleh belas kasihan. Kasih agape. Nah sekarang yang kita bahas di sini dalam ayat tadi adalah kasih persaudaraan. Ya, kasih akan saudara-saudara. Mungkin saya bisa berikan sebuah cerita supaya lebih jelas. Ada seorang pengajar teologi namanya J. Adams. Dan dia pernah menjelaskan sebuah pengalaman yang dialami, sebuah kesaksian. Dia katakan pernah ada orang datang kepada dia. Jadi orang datang kepada dia mengatakan, J. Adams, jadi sekali lagi J. Adams adalah seorang pengajar teologi. Saya ini mau cerai karena sudah gak cocok sama istri saya. Si pengajar teologi mengatakan, kamu mau cerai, kenapa kamu mau cerai? Orang ini cerita, ya soalnya saya sudah merasa saya tidak mengasihi istri saya. Terus yang sini jawab, kasih itu bukan cuma soal perasaan, tapi itu adalah perintah yang Tuhan berikan. Kata Alkitab, suami-suami kasihilah istrimu. Itu adalah pilihan dan itu bukan optional, harus kamu lakukan. Tapi yang sini mengatakan, tapi Anda gak mengerti, saya benar-benar sudah gak tahan. Tinggal serumah aja saya sudah gak tahan. Terus J. Adams jawab, ya udah sekarang bayangkan aja. Bayangkan dia atau kamu pindah ke rumah sebelahnya. Kalian menjadi tetangga. Walaupun tetangga, apa kata Alkitab? Kasihilah tetanggamu, kasihilah sesamamu. Jadi kamu gak punya alasan untuk tidak mengasihi dia karena itu adalah perintah. Yang sini tambah lagi, tapi Anda gak mengerti. Bahkan kalau saya melihat dia itu saya kayak mau marah. Saya benar-benar sudah gak tahan. Terus yang sini jawab lagi, oh berarti dia itu seperti musuhmu ya. Terus yang sini sudah mulai mengerti bahwa gak ada jalan keluar. Karena ternyata benar ya, kata Alkitab musuh pun harus kita kasihi. Kasih itu adalah perintah, bukan cuma soal perasaan. Tuhan suruh kita harus mengasihi. Coba kita melihat beberapa contoh ayat Alkitab mengenai kasih dan bagaimana praktiknya kasih. Mungkin kalau kita mau sebutkan semua contoh Alkitab ayat-ayatnya terlalu banyak sampai malam kita bisa berada di sini. Kita cuma lihat 3 contoh saja. Yang pertama, Roma 12 ayat 9 sampai 10 kata firman Tuhan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi Alkitab bilang kamu harus saling mengasihi. Mungkin ya zaman sekarang, kalau perempuan sama perempuan mengatakan, saya mengasihimu, I love you, mungkin itu hal yang wajar. Mungkin anak kepada orang tua kepada anak, I love you, saya mengasihimu, mungkin kita juga anggap itu hal yang wajar. Tapi kalau ada pria sama pria disuruh katakan, I love you, saya mengasihimu, mungkin kita merasa itu hal yang aneh hari ini, ya kan? Padahal kalau kita melihat sebenarnya itu Alkitabiah, kita harus saling mengasihi semua orang, kalau dia itu saudara saya. Ya mungkin puji Tuhan kalau hari ini cuman harus saling mengasihi itu dengan gak harus dipraktikkan dengan gaya tubuh. Zaman itu Paulus bahkan mengatakan begini, saya itu menyambut engkau dengan ciuman sebagai teman. Itu sering kalimat yang keluar di dalam Alkitab. Dan kita pikir kok aneh, ya itu budaya dulu bukan budaya hari ini, puji Tuhan. Tapi sebenarnya itu juga masih ada hari ini di negara tertentu. Kalau Anda melihat Prancis, di sana setiap orang teman yang ketemu walaupun cowok sama cowok pasti cipika-cipiki. Ya saya puji Tuhan saya bukan orang Prancis ya. Tapi intinya saling mengasihi itu sebenarnya Alkitabiah. Mari kalau gitu kita latihan aja ya supaya kita benar-benar ingat kasih itu penting. Coba Anda boleh noleh kiri kanan Anda boleh katakan saya mengasihimu.
Tapi tambahkan di dalam Tuhan. Takutnya itu nanti suami atau istrinya orang menjadi masalah ya. Coba kiri kanan dilihat, ditatap matanya, katakan saya mengasihimu di dalam Tuhan. Kita kenal atau nggak kenal orang sebelah kita nggak peduli. Kalau dia anak Tuhan, dia saudara kita dalam Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita. Tapi coba saya lanjut baca. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ada tindakannya, bukan cuma mengatakan aku mengasihimu, tapi ada tindakannya. Menghormati orang lain. Saya lebih lagi suka ayat ini kalau saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris yang English Standard Version, ESV. Coba kita baca, nanti saya terjemahkan. Let love be genuine. Abhor what is evil, hold fast to what is good, love one another with brotherly affection. Nah, sampai di sini ayatnya persis sama dengan yang tadi kita baca di bahasa Indonesia ya. Jadi yang ini saya nggak usah terjemahkan, sama persis. Tapi yang warna kuning, outdo one another in showing honor. Tadi bahasa Indonesia adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Bahasa Inggrisnya lebih luar biasa lagi. Saling mengalahkan dalam memberi hormat. Jadi mungkin saya itu menghargai atau menghormati satu orang. Orang ini katakan, kalau begitu saya mau lebih menghormati kamu lagi. Yang itu enggak, saya mau lebih menghormati kamu lagi. Kayak berlomba-lomba untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa menghormati. Seharusnya kasih seperti itu. Seharusnya anak Tuhan seperti itu. Contohnya mungkin kita ke gereja, ada satu orang teman atau usher atau siapapun yang lihat kita tapi gak sempat nyapa, gak sempat senyum. Akhirnya mungkin saya merasa, loh kenapa dia gak sapa saya, kenapa dia gak senyum. Saya akhirnya mungkin mulai marah atau saya mulai pikirnya gak benar. Seharusnya apa? Ya udah dia gak salaman dengan saya duluan yang salaman. Dia belum senyum ke saya duluan yang senyum. Saling mengalahkan dengan berbuat kebaikan. Anak Tuhan jangan gampang bete, jangan gampang bad mood, jangan gampang akhirnya kecewa terus cerita ke orang lain. Ngapain? Kita anak Tuhan kok. Amin. Coba semua yang setuju boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Benar ya? Di gereja, di mana, di rumah, dimanapun kita pergi, tolong lakukan ini. Itulah anak Tuhan yang jadi terang. Gak heran jadi terang kalau kita semua seperti ini seadanya. Lanjut, Amsal 10 ayat 12. Sebelum saya baca, saya mau katakan bahwa saya percaya firman Tuhan itu sangat kaya. Kenapa? Karena barusan kemarin saya memberkati Andre dan Hana, 2 jemaat di gereja ini dalam pernikahan yang kudus. Hari ini mereka sudah suami istri, kalau nanti Anda ketemu, Anda juga boleh berikan salaman kepada mereka karena mereka sudah jadi suami dan istri. Tapi saya di sana juga memakai ayat ini untuk menjelaskan sesuatu tentang pernikahan. Tapi karena firman Tuhan begitu kaya, ayat yang sama juga cocok untuk saya menjelaskan hari ini kepada Anda mengenai kasih persaudaraan. Saya percaya ayat-ayat firman Tuhan itu seringkali seperti bawang bombay. Kalau kita kupas ayatnya, ada lapisan lagi, ada lapisan lagi. Gak pernah habis ya firman Tuhan. Jadi sekarang kalau kita melihat, Alkitab mengatakan begini. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Namanya kita manusia, Anda manusia, saya manusia, kita bisa melakukan pelanggaran. Kita bisa salah, entah sengaja atau nggak sengaja. Tapi namanya kita manusia pasti akan terjadi. Orang lain lakukan pada kita pasti akan terjadi. Jangan langsung, oh dia melanggar saya, tak fitnahin, tak gosipin, tak cerita ke orang-orang lain. Semakin banyak orang yang tahu, itu bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, kita baca ayat ini, kasih menutupi pelanggaran, segala pelanggaran. Bukan cuma 1-2 pelanggaran, segala pelanggaran. Ya udah dia sudah bersalah. Ya udah dia itu sudah lakukan sesuatu yang seharusnya enggak. Ya udah saya ini kan enggak usah nangis-nangisan. Saya cerita aja ke Tuhan selesai. Tapi kasih saya menutupi pelanggaran dia. Orang lain enggak usah tahu. Siapa tahu dia itu bisa berubah, dia bisa bertumbuh. Di dalam satu gereja jangan ada banyak gosip. Jangan. Kalau ada orang mau gosip kepada Anda juga jangan mau dengarkan. Kasih menutupi segala pelanggaran. Dan lagian kadang-kadang yang salah juga kita. Saya juga ingin kalau saya salah, kan bisa terjadi. Kita manusia, saya salah, yang gak usah diceritakan kemana-mana. Kalau Anda bisa ingin hal itu untuk diri Anda sendiri, kita juga harus lakukan itu kepada orang lain. Semua yang setuju katakan. Lebih kencang lagi katakan. Amin. Anak Tuhan itu kelihatan dari tindakannya. Contoh yang lain lagi, Efesus 4 ayat 2. Contoh terakhir. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kasih itu ada tindakannya, kelihatan, nyata. Kalau saya katakan saya mengasihi, saya juga akan bantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kasih itu selalu bertindak,
Kasih ada actionnya. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Jadi itu yang Alkitab suruh kepada kita. Kalau kita anak Tuhan, sesama anak Tuhan lainnya, mengasihilah mereka. Filio, kasih persaudaraan. Tapi dalam ayat-ayat yang Petrus tulis, ada satu hal lain yang juga perlu ada pada kita. Dikatakan, coba poin yang ketiga, juga harus ada kasih akan semua orang. Bukan cuma kepada anak-anak Tuhan lainnya. Dan lebih tepat lagi kalau kita pelajari ayat ini dalam bahasa asli, di sini dipakai kata agape. Kasih yang sempurna harus ada pada kita. Kasih agape adalah tadi saya sudah bilang, kasih yang rela berkorban, kasih yang seperti Yesus mengatakan, ya udah demi mereka selamat, gak apa-apa saya mati di kayu salib. Saya itu berkorban untuk orang lain gak apa-apa. Terus mungkin kita berpikir seperti begini, yaitu Yesus. Saya ini manusia biasa. Mana mungkin saya bisa punya kasih yang sama seperti Yesus. Kasih agape. Susah, bukan cuma susah, mustahil. Dan saya mau katakan benar, mustahil. Untuk saya pun punya agape, mustahil. Kalau dengan kekuatan sendiri. Makanya saya mau ingatkan hal-hal yang kita sudah bahas berminggu-minggu. Bahwa kita berjalan dengan Tuhan, kalau saya dekat dengan Dia, maka Dia yang mampukan. Tiba-tiba ada buah roh keluar, tiba-tiba ada semangat yang keluar, tiba-tiba ada kemampuan yang keluar. Sehingga saya katakan yang hidup bukannya saya lagi, melainkan Kristus di dalamku. Saya mau melakukan agape dengan susah payah saya sendiri, sampai kapanpun gak akan mencapai. Tapi kalau saya melekat pada Tuhan, tahu-tahu tiba-tiba saya itu bisa kepikiran orang lain, tiba-tiba bisa peduli orang lain, tiba-tiba rela untuk mau berkorban. Dan saya yakin sedikit banyak kita semua sudah mengalami hal ini. Kita melihat satu ayat Galatia 5 ayat 22. Di sini bicara mengenai buah roh dan dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Totalnya ada 9. Tapi kata kasih di sini adalah kata kasih yang sama yang dipakai di surat Petrus, yaitu kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang berkorban. Buah roh ialah kasih. Jadi ini buah ternyata. Kalau saya itu beriman di dalam Tuhan dan benar-benar beriman, bukan cuma bilang saya beriman, tapi imanku nyata, pasti kasih ini akan muncul. Bukan karena susah payah kita, tapi sebagai efek samping. Mungkin kata efek samping gak bagus. Sebagai buah yang keluar karena saya dekat dengan Tuhan. Kita maju 3 ayat 25 mengatakan, tadi ayat 22, sekarang ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya apa? Kita bisa mengalami buah roh. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Kalau saya katakan Tuhan oke, saya mau habiskan waktu dengan Engkau. Saya mau berjalan dengan Engkau. Saya mau andalkan Engkau. Tapi belum tentu setiap orang seperti itu. Makanya diberikan sebagai himbauan. Kalau memang kamu sudah hidup oleh roh. Kalau kamu percaya Tuhan berarti Roh Kudus kan ada padamu. Baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada orang yang mau dipimpin oleh roh dan mengalami semua hal yang kita bahas. Ada orang lain mengatakan saya gak mau, saya mendingan mau malas-malasan, saya mendingan gak mau berdoa. Ya udah salamu dewe. Apa yang kamu baca di Alkitab sampai kapanpun gak akan kamu alami. Makanya banyak hal itu pilihan. Tapi kalau kita pilih, ya Tuhan saya mau. Saya tahu saya gak mampu tapi saya mau. Tuhan mampukan. Tuhan tolong. Dan buah-buah luar biasa akan nampak dalam hidup kita. Kalau saya merangkum khotbah saya hari ini, bahkan sekaligus saya merangkum seluruh seri 4 kali kita ketemu untuk membahas ayat-ayat ini. Hari ini kita baca mengenai 3 hal yang harus ada pada kita selain iman. Petrus bilang tambahkan pada imanmu apa? Kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Minggu-minggu kemarin kita sudah bahas, selain itu juga tambahkan apa? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Jadi 7 hal, dengan kata lain gak cukup sampai di iman. Tapi orang yang beriman itu berbuah dan buahnya kelihatan. Itu buktinya bahwa dia beriman. Makanya dalam Yakobus 2 ayat 17 ada ayat seperti ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau orang cuma bilang saya percaya, saya beriman, tapi gak kelihatannya omong kosong itu bukan iman. Dilanjutkan 9 ayat kemudian Yakobus 2 ayat 26. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, begitu pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi coba kita cuma menanyakan satu hal saja ke dalam hidup kita. Sejak saya percaya Tuhan sampai hari ini, apakah ada perubahan? Ada pertumbuhan? Ada mungkin hal-hal yang hari ini saya lihat yang dulu saya gak melihat. Itu merupakan bukti nyata bahwa ternyata Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Saya akan selesaikan dengan satu quote terakhir. Coba kita melihat.
Seorang pendeta bernama John MacArthur, dia pernah mengatakan, "It means absolutely nothing to profess Christ if your life doesn't back it up." Bahasa Indonesianya, sama sekali tidak ada artinya mengakui Kristus jika hidup Anda tidak mendukungnya. Ke gereja, menyembah, angkat tangan, bilang Tuhan, Tuhan itu gampang. Bilang kemana-mana saya percaya itu gampang. Tapi apakah juga hidup kita sesuai dengan itu? Karena yang Tuhan cari bukan orang yang bilang Tuhan, Tuhan. Tapi yang Tuhan cari adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk yang kita boleh belajar hari ini. Bahkan yang kita sudah belajar selama 4 pertemuan. Bahwa Engkau sendiri mengatakan tidak cukup sampai di kata iman. Tapi ada hal-hal lain yang Engkau ingin lihat. Engkau ingin melihat kita bertumbuh dan berubah. Sehingga benar kita menjadi terang. Benar kita menjadi saksi kepada orang-orang lain. Ada hal-hal yang Engkau minta ada pada kita. Hari ini kita belajar mengenai kesalehan. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Kasih agape. Kami berdoa supaya ini akan nampak dalam hidup kita. Supaya Engkau yang kerjakan hal ini pada saat kita habiskan waktu di kaki Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.